Tapi Munda alhamdulillah tuh udah beberapa customer yang udah goals gitu. Tabungan visinya. Impiannya sedapet Iya, gitu ya. ha-ha. Masya Allah. Jadi jangan nunggu ada uang dulu baru beli Baru beli emas, emas. tapi beli emas di saat ada uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kawan-kawan, ketemu lagi di Yuagul Official, tempat di mana kamu bisa menggali keilmuan tentang dunia emas. Tentunya setelah melihat video ini jangan lupa like, comment, and share. Dan saya tidak sendiri kawan-kawan, saya ditemani oleh seorang agent of gold dari Padang, Raisa Munda Uno. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Munda? Alhamdulillah Masya baik. Allah. Sudah tahu ya kadirnya di sini? Iya. Baik, Munda, kita ngebahas satu tema ini yang sedang apa ya? Sedang ngehits, Sedang viral. sedang viral, sedang membuat baper para mama yang hatinya sok kuat tentang kisah cintanya Mas Aris dan Kinan. Bukan Randy Haris ya, tapi ini Mas Aris dan Oh, Kinan. Mas Haris. Oh, Dan- bukan Randy Haris ya. Bukan. Dan ini membuat orang teraris-haris Haris. dan terkinan-kinan. Terkinan-kinan. Masya Allah. Nah, ada nggak sih yang sebenarnya yang bisa diambil dari kisah itu, Munda? Kira-kira? Diambil dari kisah layangan putus. Layangan putus. Oh iya itu tema. Jadi ini kisahnya layangan putus. Layangan ya. putus. Iya, Ah. oke. Yang bisa diambil kalau kita sebagai perempuan Mm-mm. menonton serial Serial. yang seperti itu Benar. harus pinter-pinter sih Pinter-pinter. memilah-milah emosi gitu. Uh-uh. Biar jangan kebawa emosi negatif aja gitu Negatif. loh. Apalagi ada satu scan itu yang Mas Aris tuh mengeluarkan sampai 5 miliar. Iya bener banget itu. Jadi mendengar Mas Haris bisa Aris. Aris bisa mengeluarkan dana sebanyak 5 miliar untuk wanita lain. Mm-mm. Terus kita istri sah gitu ya. Kok kita istri sah itu gimana menanggapinya Gimana kan? menanggapinya? Nah, gitu. Secara 5M itu angka yang tidak kecil Fantastis ya. loh. Fantastis. Bisa dibeli bermacam Benar. ini ya, investasi ya. Investasi, Nah, benar. jadi kalau saya sebagai agent of gold Iya, gitu benar, kan. benar. 5 miliar itu angka yang fantastis dan kira-kira terselamatkan nggak kalau misalnya hanya bernilai apa sih 5 miliar yang dipertanyakan oleh si Kinan kepada Lydianya yang dibelikan Lydia oleh Haris? Penthouse. Penthouse. Penthouse tuh 5 kayak miliar. apartemen mewah Mhm. gitu ya. Kalau di ibu kota tuh udah paling Paling mewah. ini ya mewah banget Mewah itu. banget, 5 Ha-ha. miliar. Jadi kalau Mm-mm. kita nih yang terkinan-kinan ya, jadi kita harus pintar. Kita lihat kisah Kinan ini gitu Mm-mm. kan. Dia sebagai wanita Mm-mm. dokter loh gitu kan. Mm-mm. Dokter. Terus memilih untuk menjadi ibu rumah tangga Yes. Ah. dengan suami yang mapan. Ya. Nah, Sempurna lah ya. sempurna banget. Jangan lupa untuk investasi, Iya. menabung gitu kan. Mm. Tabungan itu kan macam-macam. Mungkin si Lydia memilih untuk dibelikan atau dananya tadi itu untuk properti gitu Properti, kan. benar. Nah, kita kan sebagai istri udah ada di rumah gitu. Oh, iya, Mobil benar, juga benar, udah benar, ada. benar. Nggak mungkin kita minta penthouse lagi kan. Dan itu apabila terjadi nauzubillah ya. Iya. Apabila terjadi perpisahan, perceraian, dan itu termasuk bagian harta gono gini. Iya. Jadi yang kita harus tahu itu kalau kayak properti, harta lah ya gitu ya, itu bisa dijadikan pada saat perpisahan tuh jadi harta gono gini. Harta gono gini. Jadi bisa nanti tuh di apa ini namanya digugat dan itu kayak dibagi dua gitu. Dibagi dua, ya. Mau suaminya Benar, dibagi benar. dua. Nah, Munda tuh
dapat ilmunya di sini Wah, gitu. Masya Allah. Jadi kalau emas itu, Ustadz, hukum perdatanya itu siapa yang memegang emas, Oh ya? dialah yang memilikinya. Oh, berarti gitu. kalau misalnya itu 5 miliar, anggaplah 5 miliar itu mungkin sekitar 50 keping, Ya, 10 gram. 10 gram Capek ya mungkin ya? lebih kalau bisa. Iya, bisa ya. Artinya ketika terjadi perceraian atau perpisahan itu, maka itu tidak termasuk bagian dari harta gono gini. Nggak termasuk. Itu milik Kinan sepenuhnya Milik gitu sepenuhnya. kan. Jadi menjadi catatan juga nih para suami. Bahwasanya ketika ingin membuat suatu tabungan, itu tabungannya dirubah ke dalam bentuk emas. Kurang lebih seperti itu. betul. Jadi diedukasi para istrinya gitu kan. Kalau menabung itu baiknya ke emas. Ke emas. Gitu. Terus Karena memang satu bagian. lagi kan, emas itu kalau misalnya nih Mas Aris tadi, oh ya udah gitu kan, saya kasih kamu juga 5M gitu kan. Kalau dalam bentuk uang tetap aja dibagi Ya. dua. Dibeliin Benar, penthouse benar. juga tetap aja dibagi dua. Ketika terjadi Mas Arisnya pinter kalau kayak gitu kan. Jadi kita harus lebih pinter dari Mas Aris. Jadi Tapi tentunya kita tidak mengharapkan, atau Bunda sendiri tidak mengharapkan Iya. Bunda mendapatkan sosok seperti Mas Aris. Iya, ya. jangan sampai naudzubillah. Yang Bunda harapkan adalah sosok loyalnya mungkin Iya, ya. benar. Yang bagaimana Mas Aris itu membelikan, Rezekinya Mas membelanjakan. Aris ya. Iya. Amin ya Allah. Membelanjakan uangnya itu dari penghasilan itu kepada Penghasilan. goal gitu. Nah, Bunda, Pintar. gini, sebagai ibu rumah tangga, kira-kira Bunda sendiri berapa sih budget yang diasingkan untuk menyelamatkan asetnya setiap bulannya, kalau boleh tahu nih? Kalau boleh tahu, Mm. sebenarnya kita punya rumus ya. Mhm. 60, 10, 10, 10 Oh, gitu oke. kan. Jadi itu yang sedang saya usahakan untuk konsisten. Konsisten. Iya. Oh, berarti pakai prinsip ilmunya dunia emas ya, Iya. Lika Asing, berarti yang 60% untuk kebutuhan, 10% untuk tabungan, 10% G-Swap, 10% investasi dan sebagainya. Oke. Iya. Berarti dikonsisten di 10%, 10%. untuk oke, siap. Nah, baik. Bunda kan sebagai seorang agent nih, apa sih yang ngebuat Bunda itu merasa ini harus tidak menjadi sosok ibu rumah tangga yang mohon maaf misalnya hanya sekedar pintarnya ngabisin uang, nih image negatifnya gitu kan? Iya. Nah, bagaimana sih Cuma mengharapkan penghasilannya penghasilan dari dari suami suami, kan. walaupun itu sebenarnya tidak salah ya kan, Iya, tidak benar. salah. Cuman gimana sih Bunda ingin mengedukasi atau mengajarkan kepada tim syiarnya Bunda untuk bisa berinvestasi atau menabung impian gitu, kepada timnya? Kalau Munda itu biasanya itu sebelum mereka mau menabung atau membeli aja nih dulu, itu Munda tanyain dulu tabungan visinya apa. Tabungan visi dulu. Tabungan Oke, visi. dimulai dengan tabungan visi. Iya, lalu berapa nilai tabungan visi itu tadi, baru Munda konversi. Nah setelah itu di breakdown kan berapa bulan yang mesti dia tabung. Tabung, Ah, benar-benar. betul. Jadi kalau misalnya MOG, member gitu kan, atau customernya nggak ada tabungan visi, itu niatnya tuh mudah goyah. Mudah goyang ya. Strong way-nya tuh nggak kuat, Nggak kuat gitu ya. Atau jangan-jangan mindsetnya salah gitu. Ada beberapa orang yang justru membeli emas, ya kan? Lalu dia mengatakan saya butuh 2-3 bulan lagi akan saya jual gitu. Ini Iya. biasanya nggak ketemu ya? Iya Ketemu, benar. benar. Jadi nggak ketemu. Nah, Munda tuh lebih suka dan juga lebih mudah untuk mengedukasi mereka yang emang udah paham dulu nih. Kenapa sih kita mesti nabung emas gitu. Nah, dan kalau misalnya bertemu dengan member atau customer yang seperti Ustadz Randy bilang tadi, itu percaya nggak percaya deh, itu mereka nggak lama Nggak ininya lama, ya. tabungannya. Benar. Tapi Munda alhamdulillah tuh udah beberapa customer yang udah goals gitu, tabungan visinya. Impiannya sudah dapet Iya, gitu ya. ha-ha. Insya Allah, insya Allah. Dan next levelnya mereka Munda ajak desirka. Desirka. Gitu. Oh, ini salah satu bagian dari Iwa Club. Iya. gitu ya. Nah, boleh cerita nggak sih Bunda manfaat dari Desirka itu sendiri kepada istilahnya seberapa penting Desirka itu bagi para para agent atau para pemilik Iwa Gold itu sendiri? Jadi kenapa ada desirkah itu
banyak alasan ya, banyak why kenapa orang memilih untuk desirkah gitu. Yang pertama itu mereka itu punya tabungan visi yang besar jumlahnya gitu kan. Terus mereka kebingungan untuk menyimpannya gitu. Nah, salah satunya tempat yang safety yaitu desirkah. Yang kedua, mereka tabungan visinya udah tercapai ya. Tapi masih punya habit menabung emas. Benar. Jadi tetap beli emas aja gitu tiap bulan gitu kan. Apalagi member, agent yang dia emang suka beli emas. Tapi pas emasnya udah terkumpul, itu karena diputer terus, akhirnya nggak kelihatan tabungannya. Benar sih. Jadi karena si agent atau member ini kan ikut bisnisnya gitu. Jadi dia sampai lupa nih tabungan sendiri itu belum terkumpul gitu karena dijualin terus. Dan ini yang kebanyakan dari agent itu sendiri tidak menemukan kawan-kawan dari ilmu desirkah itu sendiri karena mungkin bisa jadi ya sosialisasi mereka tidak dapat. Dan alhamdulillah kita dapat nih ilmu dari Munda dan ini akan akan menghadirkan kinan-kinan yang cerdas ya. Semoga ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, Munda kasih dong closing statementnya bagi kawan-kawan supaya ibu-ibu atau mama yang mengikuti episode yang lagi viral mulai cerdas, mulai berpikir lebih kepada smart mom ya. Smart mom. Smart wife gitu lah ya. Smart wife, seorang istri yang cerdas yang tidak lagi menabung uang ataupun meminta istilahnya ya. Apabila diberikan bukan jatah ya, tapi merupakan nafkah dari suaminya, apalagi kalau dimanfaatkan dengan baik. Dan itu alhamdulillahnya kalaupun nauzubillah ya, kita tidak berharap, kalaupun terjadi perpisahan, seorang istri tersebut terselamatkan. Menurut Bunda ya, ini saran bagi para istri-istri yang juga suami yang ikhtiar ya, suaminya gitu kan. Menabung emas itu adalah habit yang baik. Insya Allah juga membawa keberkahan ya. Karena yang memegang emas adalah orang-orang yang mulia juga gitu. Jadi belilah emas di saat ada uang. Jadi jangan nunggu ada uang dulu baru beli emas, tapi beli emas di saat ada uang. Ketika dikasih jajan, ingat langsung beli emas. Persentasenya ingat ya, 60% itu untuk kebutuhan sehari-hari, 10%-nya itu untuk wakaf atau infak sedekah, 10%-nya itu untuk darurat, 10%-nya itu untuk tabungan. Jadi insya Allah mudah-mudahan, 10% lagi untuk lifestyle. Jadi mudah-mudahan itu menjadi terselamatkan. Nah, baik kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan kita harapkan Iwagol Official ini memberikan edukasi yang terbaik buat kawan-kawan semuanya. Jangan hanya mantengin suatu channel yang nayangin justru membuat mental kita terpuruk. Tapi bagaimana kita bisa sama-sama bertumbuh juga, sama-sama menyelamatkan aset kita juga. Dan ingat, Iwagol merupakan memiliki visi mengembalikan kejayaan umat. Saya Randy Arisya Putra, fasilitator Iwagol, dan Raisa Munda Uno, Agent of God Padang. Mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.